lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau share tentang kegiatan mingguan di rumah, yaitu ganti spray. Kali ini spray di kamar utama. Kamar ini ukurannya 4 x 5 meter persegi dan ada di lantai bawah. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan turn on notifikasi, like dan share video ini sebanyak-banyaknya. So let's enjoy the video. Untuk spray aku memang gantinya seminggu sekali, tapi lihat kondisi juga. Kalau misalnya aku pakai spray yang warnanya muda atau putih, biasanya 3 hari aja udah ganti. Buat aku, kebersihan kamar tidur itu adalah salah satu yang paling penting ya di rumah, karena yang namanya kamar itu kan tempat kita beristirahat. Jadi mesti selalu nyaman dan semuanya harus bersih. Makanya kalau di rumah itu aku nggak bosan-bosan ngingetin suami sama anak-anak kalau mau masuk kamar harus cuci kaki, cuci tangan dulu. Jadi nggak boleh tuh namanya kalau dari luar langsung masuk ke kamar tanpa bersih-bersih dulu. Badge panjang warna putih ini aku custom di salah satu online shop di Instagram. Jadi dia sekalian untuk storage, tempat aku taruh spray-spray yang memang aku sering pakai supaya lebih gampang untuk diambilnya. Untuk spray aku lebih memilih yang anti geser. Jadi selain ada karet di tiap ujungnya, juga ada tambahan karet lagi yang bisa diselipkan ke kasurnya. Jadi nanti nggak gampang geser spraynya. Nah, seperti ini karetnya. Jadi tinggal diselipin aja ke bawah kasur. Nanti spraynya nggak bakal gampang geser. Bisa terlihat rapi selalu. Untuk bahan spray aku selama ini lebih seringnya sih yang katun import, katun Jepang. Tapi ada beberapa online shop langganan yang katun lokalnya juga bagus. Jadi dicucinya nggak berbulu, udah gitu bahannya adem. Biasanya sih aku juga ngelihat motifnya sih. Kalau motifnya suka, walaupun katun lokal aku tetap ambil. Untuk tempat tidur dan lemari ini yang desain aku, terus dibikinin sama suami. Karena suami memang kebetulan juga menerima pembuatan furniture. Sengaja aku bikin lemarinya sampai hampir menyentuh langit-langit supaya lebih banyak tempat penyimpanan aja. Jadi kayak mau taruh stok spray, selimut, itu lebih banyak tempatnya. Ganti spraynya udah selesai, udah rapi tempat tidurnya. Sekarang aku mau lanjut beresin tempat jilbab aku. Lihat deh, tuh jilbabnya udah berantakan banget ya. Tempat jilbab ini lagi-lagi dibikinin sama suami. Jadi idenya tuh dari Pinterest, dibikin kayak tangga-tangga gini. Jadi nanti jilbabnya tinggal disampir-sampirin aja. Sekarang aku mau pisah-pisahin nih, mana yang masih dipakai, terus mana yang udah jarang dipakai.
Nah, penampakannya seperti ini. Jadi simple banget sih sebenarnya bikinnya. Ini cuma kayu, dipotong-potong, terus disambung-sambung jadi kayak tangga. Nanti tinggal disenderin aja di dinding untuk penyimpanan jilbab. Nah, tinggal disampir-sampir aja seperti ini. Biasanya aku pisahin sih dari jilbab motif, terus jilbab polos, jilbab instan, dipisah-pisah gitu supaya lebih gampang ambilnya. Di rumah ini memang banyak barang-barang yang kita buat sendiri. Selain lebih hemat, juga bisa menyesuaikan sama area yang ada. Untuk jilbab-jilbab yang udah jarang dipakai, biasanya nanti aku akan kasih ke siapa aja sih. Tapi sementara itu aku taruh dulu di storage. Jadi aku punya storage nih, ukurannya lumayan besar buat simpen macam-macam sih. Ada spray, ada selimut, ada cushion. Nah, ini sementara si jilbab yang belum tahu akan dikasih ke siapa, aku taruh di sini dulu. Storage ini aku beli di salah satu program TV O Channel, jadi kayak program jual beli gitu. Ini lumayan banget, muatnya banyak. Udah gitu ada resleting di depan, jadi lebih gampang kalau mau ambil-ambil. Ada resleting di atasnya juga. Udah gitu ini kokoh, ada kerangka besi di sekelilingnya. Nih aku taruhnya di dalam lemari gini. Ada untuk spray, ada untuk selimut. Jadi lebih rapih penyimpanannya. Jangan lupa disapu juga ya kamarnya. Aku biasanya 2 kali sih sehari, pagi sama sore. Setelah disapu jangan lupa dipel ya. Untuk sehari-hari aku memang hanya sapu sama dipel 2 kali dalam sehari. Kalau untuk vakum biasanya sebulan sekali, jadi sekalian vakum kasur sama vakum kolong tempat tidur. Untuk lap-lap gini juga aku tiap hari sih, tapi paling pagi aja, sore enggak. Jadi semuanya dilap dari kaca, meja rias, lemari, penyimpanan, pokoknya semuanya dilap supaya bebas dari debu. Lantai kamar ini memakai vinil, perawatannya sama aja sih kayak lantai keramik, cuma disapu sama dipel. Setelah bersih-bersih, aku biasanya diffuse oil. Ini lumayan ngebantu buat bikin relax lagi, terus buat balikin mood. Udah gitu kamar jadi harum.
Oh iya, untuk dinding kamar ini dilapisi dengan lembaran kayu, mereknya Wiko, bisa ditanya di toko bangunan. Jadi ini ada campuran mikanya sehingga tahan rayap. Cara pasangnya gampang, cuma tinggal dipaku aja ke dinding lalu dicat. Sampai di sini dulu sharing aku kali ini. Semoga videonya bisa bikin teman-teman makin rajin buat bersih-bersih. Terus ada manfaat yang bisa diambil juga. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, terus turn on notification supaya kalau aku ada share video baru, teman-teman gak ketinggalan. Jangan lupa juga share dan like videonya. Dah.